mulai berdoa dulu yuk. Siapa yang mimpin doa? Kita siapkan kelas dan berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Sepertinya banyak ya. Masuk semua ya? Hanya satu bulan tidak masuk. Dua. Kenapa sakit? Iya. Baik, kalian sekarang dalam keadaan sehat ya? Sehat semua kan? Baik anak-anak, kalian sudah siap semua? Baik. Materi yang kita bahas hari ini adalah konsep permintaan. Apa itu konsep permintaan? Kita coba lihat. Setelah nanti kita mempelajari materi konsep permintaan ini, diharapkan kalian sudah mengetahui yang pertama adalah apa itu permintaan, apa yang dimaksud dengan permintaan. Yang kedua adalah jenis-jenis permintaan itu apa saja. Lalu bagaimana dengan hukum permintaan. Kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu, dan bagaimana kurva dalam sebuah permintaan itu. Nah, setelah kita nanti membahas materi ini yang harus kamu ketahui selesai pembelajaran kita ya. Oke, kita lanjut. Lalu kita masuk ke hal pembelajaran berikutnya. Kita ingin mengetahui dulu apa sih konsep permintaan itu, seperti apa permintaan itu. Coba kita lihat. Ibu ingin tanyakan ke kamu, pernah gak kamu mendengar harga barang-barang di pasar atau harga-harga mengalami kenaikan? Pernah gak? Menjelang lebaran yang pertama sering kan? Mungkin sekarang kan sudah terjadi kan? Sudah mulai ada kenaikan kan? Pernah dengar ya? Nah, lalu ketika menjelang hari raya hingga harga sembako melonjak tinggi. Pertanyaannya, mengapa terjadi hal demikian? Kenapa harga-harga barang itu naik? Nah, ketika harga barang naik, kamu sebagai konsumen kira-kira apa yang kamu lakukan? Menawar. Coba untuk memastikan jawabanmu, coba kita saksikan video berikut ini ya. Nanti kamu simpulkan sendiri apa itu permintaan lewat video yang disajikan. Kita ingin mengetahui apa itu permintaan. Nanti kamu rumuskan sendiri ya dengan menyaksikan video ini. Coba silakan. Misalnya kamu adalah seorang pedagang yang menjual jeruk yang kilogramnya. Ternyata banyak konsumen atau pembeli yang membeli jeruk kamu hingga kamu kehabisan stok jeruk dan mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak. Kemudian kamu membeli jeruk kembali. Ternyata harga jeruk naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Lalu kamu berpikir untuk menambah stok jeruk agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ternyata konsumen atau pembeli tetap saja banyak yang datang untuk membeli jeruk hingga stok jeruk kamu habis kembali. Dan keuntungan yang diperoleh pun semakin lebih banyak. Ini ilustrasi yang Ibu sampaikan tentang apa itu permintaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya tingkat permintaan masyarakat yang minta jeruk. Walaupun harga dinaikkan, tetap aja minta sampai habis stoknya. Maka dia akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Ada faktor penyebabnya. Kenapa demikian? Nanti kita sesi berikutnya yang bagian C, faktor penyebabnya. Nah, ketika harga barang naik, kamu sebagai konsumen kira-kira apa yang kamu lakukan? Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan permintaan itu apa? Apa itu permintaan? Sebelum Ibu buka, siapa bisa menjawab dulu? Apa itu permintaan dari ilustrasi yang Ibu berikan tadi? Kamu coba baca ya, apa itu permintaan? Sejumlah barang yang dilihat dan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Ini yang dikatakan permintaan, yang diinginkan konsumen dan mampu dibeli. Ya, sejumlah barang yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Dia mampu beli. Paham ya? Kita lihat lagi. Kamu lihat ilustrasi yang Ibu buat, ilustrasi yang kedua yang Ibu buat. Nanti ada beberapa item pertanyaan. Bikin kelompoknya seperti yang kemarin saja. Ayo silakan. Nah, nggak usah digeser itu, langsung balik kursi aja kali ya. Jadi per kelompok. Oke ya. Sekarang kamu
lembar kertas yang Ibu akan bagikan. Coba saksikan video berikut ini. Ini salah satu pedagang pasar Palasari Kota Bandung mengeluhkan adanya kenaikan harga komoditas pangan dari pemasok sepekan terakhir. Hal ini membuatnya juga harus menaikkan harga jual. Harga cabai rawit domba dijual dengan harga 8. Lihat sendiri kan, ada yang banyak kan dari Anda berdiri di depan. Nah itu. Kenaikan harga juga terjadi di pasar Kosambi. Yakni salah satu pedagang yang mengaku selain harga cabai yang naik, harga bawang putih juga mengalami kenaikan. 1 kilogram bawang putih dijual dengan harga Rp30.000, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Ada yang belanja mah ada, alhamdulillah gitu ya, tapi isinya kan banyak, biasanya. Kalau yang namanya sembako atau jual apa, beras mah pokok kan banyak yang Asia kita kan itu udah makanan pokok mah pasti ada, cuma ya nggak biasa sebagai umumnya gimana gitu ya. Sebagian yang punya duit Mengaku tetap membelinya karena kebutuhan untuk mereka biaya operasional. Jumlah bahan pangan yang dibeli terpaksa apalagi mau puasa ya bagaimana mengurangi pembelian. kenaikan harga dibenarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Industria. Menurutnya hal ini terjadi karena Kami akan melihat, memantau terus. Manakala memang kenaikannya sudah ini, mungkin kami nanti akan bisa murah. Nanti cabai dengan harga yang lebih murah kita akan jual di pasar murah menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri. meski ada kenaikan harga di Sdaging Kota Bandung menjamin ketersediaan stok pangan akan hingga Lebaran April mendatang. Ini Ariani, kami Jati, Bandung, Jawa Barat. Pertanyaan dari video yang Ibu sajikan di sini ada yang perlu kamu diskusikan. Silakan presentasikan nanti ke depan. Apakah harga yang tinggi mempengaruhi permintaan konsumen? Ketika harga tadi tinggi, kan naik katanya kan? Bagaimana pengaruhnya terhadap konsumen yang dirasakan oleh para produsen? Lalu yang berikutnya adalah apa yang menyebabkan harga-harga itu tadi naik? Mengapa naik? Lalu jika harga barang naik, apa yang kalian lakukan sebagai konsumen? Dan ketiga, apa yang diambil solusi pemerintah setempat dalam mengatasi kenaikan harga di pasar? Nah ini Ibu bagikan. Kita coba dibagi. Ada di sini ada 3 pokok permasalahan ya. Kamu ambil yang siklus berapa permasalahannya? Ini kan ada yang ayo siklus yang kelompok 1 ini ya. Siklus 1 dulu ya. Siklus 1. Studi kasus 1. Coba deh kasus 1 Mbak, studi kasus 1. Nanti ini berupa dari kembalikan ya. Ada yang belum ya? Udah saya? Ayo udah nak? Ya. Udah. Akan laptop ya. Kalau kamu bawa laptop nggak? Presentasikan nanti ke depan. Kalau untuk masuk PBN kan ini pertandingan jadi ngehambat barang-barang yang kita butuhkan. Dulu ya. Ayo baca dulu, biasakan membaca, rubriknya baca dulu. Di situ ada 3 studi kasus. Kasus yang sering kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, kasus tentang permintaan ketika harga itu naik dan ketika harga itu turun, bagaimana dengan permintaan yang terjadi di pasar. Nah, silakan kamu tuliskan. Dan kalau ada yang menggunakan laptop, silakan menggunakan laptop. Nanti setelah kamu sudah mendapatkan dari studi kasus yang aku berikan, silakan kamu maju ke depan tampilkan apa yang kamu temukan ya. Itu ada link ya. Barang-barang. Ya tadi. Itu kan pertanyaannya tadi kan? Nah kalau sudah kamu presentasikan ke depan nanti kita lanjut lagi ya. Ini ketika kamu tadi menonton itu bagaimana dengan harga yang tinggi dengan permintaan konsumen ya. Lalu yang kedua, kenapa sih harga di pasar itu naik ya? Setelah kamu saksikan tadi. Yang ketiga itu apa solusi yang diambil oleh pemerintah setempat ketika harga pasar itu naik? Ada lagi pertanyaan di situ ya, di studi kasus yang Ibu berikan dari link yang di atas. Setiap kelompok Ibu berikan 1 link. Jadi ada 2 ya studi kasus ya, dari link itu dan dari yang di sini. Silakan kamu paparkan jawabannya ke depan.
Oh iya, bisa lah. Berkurang. Satu aja. Satu. Adanya kelebihan lain. Bisa? Ya, tulis saja langsung di bawah itu. Tadi kan udah ditampilkan tadi tuh kan, di tayangan tadi kan, jawaban. Pertanyaan untuk dari yang ditayangkan itu ada di bawah. Tapi kan hampir sama dengan kasus. Jadi ada dua kasus yang ditampilkan. Kasus yang kamu lihat di layar dan kasus yang ada di link. Linknya kasusnya sama tapi dengan yang berbeda lagi. Maksudnya tentang permintaan juga. Jadi ini biar kamu biasa belajar dikasih baca. Ini kan sudah kamu nonton. Lalu jawablah pertanyaannya yang disajikan di atas. Nah ini linknya ini silakan kamu baca. Ya silakan kamu baca lalu jawab aja di sini ya nak ya. Ada yang kendala? Tidak. Tanya ke ibu. Ayo siapa yang sudah bisa mau menyampaikan apa yang sudah ditemukannya dari tayangan video yang Ibu sajikan, kita lanjut ke faktor-faktor atau jenis-jenis dari permintaan itu apa? Cuma soal kalau pribadi diskusi pada langsung berarti gue salah. Kalau ada yang sudah bisa mau menjawab, silakan tunjuk tangan ya.
selesai? Udah. Ada yang mau menampilkan hasil diskusinya? Tepuk tangan dong, kasih aplaus. Apa lo pakai ini, Sep? Enggak usah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mutiara. Nama saya Dina Yanti. Dan saya dari Desa. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia? Nah, jadi ada faktor banyak warga mampu melakukan penimbunan sehingga minyak menjadi langka. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki duit itu bakalan membeli minyak goreng sebanyak-banyaknya untuk kebutuhannya. Jadi orang-orang yang menengah ke bawah itu biasanya nggak kedapatan, jadi langka. Lalu kedua, apakah permintaan minyak goreng yang tinggi akan mempengaruhi penawaran? Jelaskan. Iya, karena permintaan yang tinggi dapat mendorong penjual untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan. Jadi, jika orang memiliki banyak kebutuhan, biasanya penjual itu akan memikirkan keuntungan kan, jadinya dia akan menaikkan harga barang. Seperti jeruk tadi ya? Iya. Nomor 3 yaitu solusi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng. Yaitu dengan cara pemerintah harus mengawasi distribusi dan perdagangan minyak goreng curah. Selanjutnya nomor 4, bagaimana upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi kondisi kenaikan harga minyak goreng saat ini? Caranya itu masyarakat harus memperketat anggaran pengeluaran dan mengurangi porsi belanja. Mengurangi Porsi belanja. Terus dengan kira-kira kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, Oh belum, masih ada ya? jadi kesimpulannya itu setelah dicabutnya aturan harga eceran tertinggi HRT untuk minyak goreng, stok minyak goreng itu akan menyimpang. Nah, namun harganya itu menjadi sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga tersebut. Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Dari apa yang diambil kesimpulan mereka, kenapa harga minyak goreng naik, bagaimana solusi mengatasinya? Katanya menurut hasil diskusi mereka bahwasanya ada penimbunan, terjadinya penimbunan, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Ketika harga naik dia timbun terus dia jual lagi, dia dapat untung. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Oke, nanti terakhir kita simpulkan. Tepuk tangan dulu buat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi dong. Ada lagi? Ayo, apa lagi? Luar biasa. Siapa lagi, Nak? 10-1 nih. 10-1, yes. Oke, ada yang mau maju menampilkan hasil temuannya kembali. Ayo, tepuk tangan dong, kasih aplaus. Maaf ya. Yang apa maju gitu. Sebelumnya, perkenalkan saya Oktavia Saputra. Nama saya Alan Bastia, saya di Rahadian. Kita bakal bahas tentang permintaan dari kita simpulkan dari kelompok kami. Yang pertama, apakah harga yang tinggi mempengaruhi permintaan konsumen? Jawabannya ya, karena kita sebagai konsumen itu kan mencari harga yang termurah ya. Misalnya, saya jualan, saya jual lah barang itu harganya murah, satunya 5.000 kan. Nah, pasti konsumen itu banyak yang pengen beli karena harganya murah. Jadi barang itu cepat habis. Nah, besoknya saya naikin lah harganya 10.000 kan.
pasti konsumen yang beli itu sedikit, jumlahnya sedikit karena harga barang itu naik. Jadi kenapa harga yang tinggi dapat mempengaruhi permintaan konsumen? Ya karena itu harga yang tinggi itu mempengaruhi tingkat konsumen. Mungkin misalnya konsumen itu berkecukupan, dia hanya punya uang yang sedikit lah ya. Kayak beli ya. Iya Bu, bisa jadi begitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Selanjutnya faktor yang menyebabkan kenaikan di pasar. Yang paling utama adalah cuaca. Kenapa? Cuaca biasanya tanaman, tumbuhan itu ataupun yang lainnya, kebutuhan kita itu tergantung cuaca. Dengan cuaca bisa jadi distribusi terhalang karena bencana alam yang disebabkan badai hujan atau dan sebagainya. Yang kedua ada minimnya pasokan. Pasokan dari si produsennya sangat sedikit sehingga penjual dan pedagang itu menjual dengan terbatas kuotanya dan tapi permintaannya banyak sehingga harga yang ditawarkan pun naik. Yang ketiga ada pedagang mengambil keuntungan yang sangat besar. Yang awalnya mungkin harga barang 10.000 bisa jadi dia mengambil keuntungan 2 kali lipat sehingga bisa 20.000 dan ini yang menyebabkan kenaikan di pasar. Ini biasa permainan oleh pedagang. Yang terakhir ada belum memadai infrastruktur pendukung di pertanian. Misalkan mungkin membajaknya belum pakai traktor, masih pakai kerbau sehingga kurang efisien dalam membajak dalam waktunya. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya jika harga barang naik, apa yang kalian lakukan sebagai konsumen? Nah, jika harga barang naik, tentu kami menjadi konsumen melakukan tawar-menawar terhadap pedagang agar kita bisa mendapat harga yang jadi lebih murah untuk dibeli. Nah, yang keempat, solusi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng tersebut. Yang pertamanya itu diadakan subsidi, biasanya pemerintah kan suka ngasih. Terus yang kedua, melakukan permintaan di daerah yang menjual lebih murah karena harga di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Yang ketiga, dalam hal itu melakukan pengawasan terhadap pedagang yang melakukan penimbunan atau mengambil utang besar. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa sekali. Oke ya, ada lagi kira-kira yang mau menampilkan hasil diskusinya hari ini? Ibu hanya menjelaskan sedikit tentang apa itu permintaan dengan contoh yang Ibu berikan. Kamu sudah bisa menyimpulkan dengan contoh yang Ibu berikan. Sungguh luar biasa sekali. Anak-anak yang baik semua. Tangan dong. Keren dan luar biasa. Ada lagi nak? Oke, baik ya. Nah, hukum permintaan. Dari kesimpulan yang kita ambil, apa itu hukum permintaan? Dari diskusi yang kita ambil tadi, dari semua materi yang kita bahas, yang kamu diskusikan di depan, maka kita lihat apa itu hukum permintaan. Dari situ kita sudah mengetahui apa itu hukum permintaan. Makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah pembelinya, benar nggak? Makin murah barang itu makin banyak pembelinya, ya. Dan makin tinggi harga barang tersebut, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Ini yang dikatakan hukum permintaan. Bagaimana kurva permintaan? Kita coba lihat apa itu kurva permintaan. Kurva permintaan adalah hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Ya, ada waktu dan tempat tertentu dapat dilakukan dalam bentuk grafik yang disebut dengan, dan kita kurva permintaan itu dapat kita buat dalam suatu grafik. Kita lihat grafiknya seperti apa. Perhatikan. Ini adalah grafik permintaan, di mana di sini adalah P, harga, dan di sini adalah quantity atau jumlah barang. Sedangkan ini harga 5.000, 10.000 ya, itu pasti barangnya 15, 20, dan 25. Ini kuantitinya, jumlahnya. Maka semakin harga itu semakin turun, semakin murah, maka permintaan baik. Kita ambil dua. Ketika dia harga 25, di harga 25, maka permintaannya 1. Ketika dia harga di
misalnya lebih banyak jadi 5. Ini yang dikatakan kurva permintaan, di mana di sini adalah P harga, di sini kuantiti, jumlah, dan ini adalah D, demand, permintaan. Maka kurva yang kita ambil adalah jalan merahnya. Nah, ini bentuk dari kurva permintaan. Pada umumnya kurva permintaan itu bergerak dari kiri ke kanan, ya. Lalu bergerak dari kiri ke kanan bawah. Artinya makin rendah harga barang itu, maka makin banyak jumlah barang yang diminta, makin murah, ya. Oke? Itu saja materi kita tentang konsep permintaan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin mengetahui kira-kira dari apa yang kita bahas ini, apa yang bisa kamu simpulkan atau kamu dapatkan materi pada hari ini. Siapa bisa mau menyampaikan? Ayo. Kita buat refleksi dulu. Apa kira-kira ya? Apa yang bisa kamu pahami dari materi yang Ibu bahas hari ini? Apa yang bisa kamu simpulkan untuk pembahasan materi hari ini? Siapa bisa? Ayo nak. Oh, Nola. Ayo saya mau Nola. Izin ya Bu. Iya nak. Jadi dari pembelajaran yang Ibu sampaikan, kita tuh jadi tahu kalau misalnya semakin naik harga, maka konsumen tuh semakin mengurang. Karena kita juga bekerja ya Bu, kita bekerja, bukan kita, misalnya orang tua kita bekerja, mereka juga pasti punya penghasilan yang bisa dibilang cukup lah ya Bu. Kalau misalnya semua harga barang menaik, jadi gak mungkin dong Bu kita beli cuma buat itu, sedangkan kita masih, anaknya kan masih ada keperluan buat sekolah, masih ada, mungkin kalau anaknya banyak kan ribet juga ya Bu jadinya. Jadi dari yang Ibu paparkan kita ngerti kalau misalnya semakin naik harga barang, maka peminatnya semakin sedikit. Itu. Oke, keren. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang kemarin tuh yang memberikan solusi tentang air. Ibu sangat tertarik sekali. Ayo. Apa yang kamu, Dika? Jawab Kamu kan punya jawaban sendiri menurut cara kan katanya kan profil Pancasila berpikir apa? Kritis. Apa lagi? Berpikir kritis. Satu lagi apa? Inovatif. Ayo berpikir kritis. Kira-kira kalau misalnya harga naik, solusi apa yang diambil? Mana tahu dia punya solusi ya kan? Misalnya. Apa saja deh yang kamu pahami tentang materi yang kita bahas hari ini? Jadi sini saya sebagai anak penjual makanan sangat menentang karena bahan yang tertimbun seperti minyak kan mahal tuh. Pas 2020 itu warung saya sangat tertekan akan harga minyak. Nah, dari 26.000 seliter menjadi 40 sampai 50, dan saya sangat sangat menentang akan timbunnya minyak kepada pengusaha-pengusaha besar. Nah, saya sangat membenci orang yang seperti itu. Jadi kan orang tua saya kan mau menaikkan harga makanan itu, jadi bingung. Soalnya konsumen kan juga pengen rendah. Masa bisa sampai 20.000 sih kan nggak mungkin. Ya gitu aja deh. Ya, makasih. Oke, dia masuk-masuk. Pembelajaran yang kita bahas hari ini terpikirkan oleh dia ketika orang tuanya berdagang. Ketika orang tuanya berdagang, dia dari hasil bahan kita, materi kita hari ini, terpikir oleh dia apa yang dia alami secara pribadi dengan orang tua yang berdagang. Keren, luar biasa. Ayo. Ada lagi yang menyampaikan? Sudah? Oke, baik. Ibu akhiri materi kita hari ini. Mungkin kita akan masuk ke kelas berikutnya lagi nanti tentang apa itu konsep penawaran. Ya. Terima kasih ucapkan buat kalian semua. Jangan lupa LKPD tugas yang Ibu berikan itu dikumpulkan ya.
dikumpulkan dan sudah ditulis ya. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.